Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karisma Wahyu Triana akan menjelaskan tentang salah satu analisis dalam metode penelitian kuantitatif, yaitu analisis korelasi. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang definisi daripada analisis korelasi. Menurut Eddy dan kawan-kawan, analisis korelasi berasal dari kata correlation analysis, digunakan untuk mengetahui arah hubungan, kuat hubungan, dan signifikansi kuatnya hubungan antara dua variabel atau lebih. Nah, kuatnya hubungan ini di antara variabel itu dinamakan koefisien korelasi. Dua variabel dikatakan berkorelasi apabila perubahan pada salah satu variabel disertai dengan perubahan pada variabel lainnya secara linear, baik dari arah yang sama ataupun arah sebaliknya. Selanjutnya, dalam analisis korelasi, bentuk atau arah hubungan di antar variabel, koefisien korelasi itu bisa dinyatakan dalam bentuk positif ataupun negatif. Dalam bentuk positif, itu ketika suatu variabel itu meningkat, maka variabel lainnya itu juga ikut meningkat. Dan ketika dalam bentuk negatif, itu seperti ketika satu variabel itu meningkat, maka variabel lainnya itu menurun. Contohnya, ketika suatu koefisien korelasi itu dalam bentuk positif, itu ketika semakin sering latihan pidato, maka semakin lancar berbicara. Jadi, ketika latihan pidato itu meningkat, maka siswa atau para murid itu akan semakin lancar berbicara. Kemudian, contoh dalam bentuk negatif itu seperti semakin tinggi kecemasan, maka semakin menurun kemampuan berbicara. Jadi, ketika semakin meningkatnya rasa kecemasan, maka semakin menurun juga kemampuan berbicara siswa. Nah, dalam analisis korelasi ini, itu untuk mencari jawaban daripada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang ada. Yang pertama, adakah hubungan di antara dua variabel? Jadi, cara mengetahuinya itu bisa melihat daripada p-value dan juga daripada nilai korelasi. Kemudian, bagaimana arah hubungan tersebut? Ini bisa dilihat dari tadi korelasi positif ataupun korelasi negatif. Selanjutnya, berapa besar atau berapa jauh hubungan tersebut dapat diterangkan. Nah, ini bisa dilihat bagaimana besar dan lemahnya hubungan yang bisa dilihat daripada tabel korelasi. Selanjutnya, ada macam-macam korelasi. Menurut Aurana dan kawan-kawan, macam-macam penelitian korelasional terbagi menjadi 3, yaitu penelitian korelasional hubungan, penelitian korelasional prediktif, dan penelitian korelasional multivariat. Penelitian korelasional itu meneliti derajat dan juga arah hubungan antara dua variabel tanpa memberi perlakuan, yang dimana dalam penelitian korelasional hubungan itu memakai uji coba korelasi Pearson, korelasi Spearman, dan korelasi Kendall. Di sini kita akan fokus pada penelitian korelasional hubungan. Selanjutnya, di sini ada tabel koefisien korelasi, yang dimana kekuatan yang sangat rendah itu dimulai daripada 0,00 sampai 0,199, dan yang paling tinggi itu 0,8 sampai 1,00. Di sini kita bisa mengetahuinya daripada hasil daripada koefisien korelasi. Selanjutnya,
Saya akan memberikan contoh tentang analisis korelasi hubungan tadi versi sederhananya, yang dimana ini biasanya sering dipakai oleh mahasiswa dalam melakukan penelitian. Ada Pearson Product Moment dan juga Spearman Rank. Kalau Pearson Product Moment itu untuk menguji hubungan antara dua variabel yang mana itu berbentuk rasio. Kemudian jika Spearman Rank itu untuk menguji hubungan antara dua variabel yang dimana itu berbentuk ordinal. Nah, ini seperti contohnya. Di sini dalam Pearson ada rumus yang memang kita harus mengikuti. Di sini ada keterangannya, jadi R itu merupakan koefisien korelasi, N jumlah data, sigma X jumlah skor variabel X, sigma Y jumlah skor variabel Y. Di sini contohnya, saya memberi contoh seorang peneliti ingin mengetahui hubungan lamanya tidur yang dimana itu variabel X dengan kestabilan emosi yang dimana itu variabel Y. Data penelitiannya sebagai berikut yang ada dalam tabel. Selanjutnya, nah, langkah pertama dalam mencari hasil daripada uji coba Pearson Product Moment itu menentukan hipotesis. Di sini ada HO dan HA. HO jika tidak terdapat, maksudnya HO itu dalam bentuk negatif. Tidak terdapat hubungan antara lamanya tidur dan kestabilan emosi. Jadi jika dia hasilnya negatif, berarti dia tidak terdapat hubungan. Dan HA jika terdapat hubungan antara lama tidur dan kestabilan emosi. Langkah selanjutnya yaitu menghitung data yang dibutuhkan. Di sini karena tadi sudah di dalam tabel ada variabel X dan juga Y, maka kita mencari XY, X kuadrat, dan Y kuadrat. XY itu adalah hasil daripada perkalian X dan juga Y. Kita cari semua, kemudian kita cari X kuadrat yang dimana X itu dikuadratkan. Begitupun dengan Y dikuadratkan. Kemudian jika sudah dapat semua, kita cari hasilnya. Nah, di sini di paling bawah ini adalah hasil atau jumlah daripada keseluruhan. Langkah ketiga yaitu menghitung korelasi produk moment. Di sini kita sudah mengetahui sigma X, sigma Y, sigma XY, sigma X kuadrat, dan sigma Y kuadrat. Di sini N didapat daripada jumlah dari siswanya berapa. Di sini karena jumlah siswanya 10, jadi N-nya 10. Nah, di sini kita langsung masukin aja ke dalam rumusnya. Di sini jumlah sigma XY, mana jumlahnya adalah 10, sigma XY sama dengan 90.550 dikurang sigma X diturunkan 1090, sigma Y 770 dibagi akar dari jumlah sama dengan 10, sigma X kuadrat 143.700 dikurang sigma X sama dengan 1090 di pangkat 2, terus dikali N sama dengan 10, sigma Y pangkat 2, langsung dikali 61.400 dikurang sigma Y 770 di pangkat 2. Kemudian kita jumlahkan sampai akhir hingga mendapat 0,913. Selanjutnya, menentukan kriteria. Jadi, jika R hitung itu lebih kecil daripada R tabel, maka HO-nya diterima. Maksudnya bentuk negatifnya itu diterima. Tapi jika R hitung lebih besar daripada R tabel, maka bentuk negatifnya itu ditolak. Itu ya. Kemudian yang kelima, menentukan R tabel. Di sini sudah ada R tabelnya
di tempat lain. Jadi kita harus membuat R tabel dulu berdasarkan ketentuannya. Jadi taraf signifikan untuk pendidikan itu memang 0,05, kemudian DF-nya sama dengan N dikurang 2, jumlah dikurang 2. Nah, N ini sama dengan 10 dikurang 2 sama dengan 8. Nah, R tabel daripada 8 yaitu 0,632. Itu ya hasilnya. Kemudian membandingkan R hitung dan R tabel. R hitung tadi itu 0,913, R tabel ini tadi salah ya, harusnya ini 0,632. Jadi karena R hitung itu lebih besar daripada R tabel, maka HO-nya ditolak. Berarti maksudnya negatifnya itu ditolak. Jadi kesimpulannya, terdapat hubungan yang positif antara lamanya waktu tidur dan kestabilan emosi. Begitu. Terus contoh kedua itu menggunakan uji coba Spearman Rank. Di sini ada dalam rumus Spearman itu ada rumusnya sendiri, yaitu Rho sama dengan 1 dikurang 6 dikali sigma D pangkat 2 dibagi N dalam kurung N pangkat 2 dikurang 1, yang dimana keterangannya Rho sama dengan koefisien korelasi Spearman Rank, N itu jumlah data, D itu beda peringkat yang berpasangan. Nah, jadi untuk Spearman Rank ini, jika kita ingin melakukan uji coba dengan menghitung dari segi peringkatnya, maka menggunakan Spearman Rank. Tapi jika kita ingin melihat dari jumlah nilainya, maka menggunakan Pearson tadi. Nah, di sini contohnya seorang peneliti ingin mengetahui hubungan hasil uji statistik yang dimana itu variabel X dengan hasil uji MATPAN yang dimana itu variabel Y. Nah, datanya sebagai berikut. Selanjutnya, oke, jadi dalam Spearman Rank ini, langkah pertama yaitu menentukan hipotesis, yang dimana HO atau dalam bentuk negatif tidak terdapat hubungan antara hasil ujian statistik yaitu variabel X dengan hasil ujian MATPAN variabel Y, dan HA ketika terdapat hubungan antara hasil ujian statistik variabel X dengan hasil ujian MATPAN variabel Y. Selanjutnya yang kedua, langkah kedua yaitu menentukan ranking. Di sini kita sudah ada variabel X dan juga variabel Y. Kita tinggal mencari setiap ranking daripada variabel X dan juga setiap ranking daripada variabel Y. Di sini kita mencari dulu dalam X ini nilai terendah yang mana, yaitu 58. Berarti dia ranking pertama. Kemudian yang kedua, terendah kedua yaitu 60, ranking kedua. Nah, perlu diketahui bagaimana jika dalam nilai X ini ada 2 atau 2 atau 3 atau bahkan lebih angka yang sama, bagaimana cara mencari rankingnya? Nah, kita cari dulu yang sama ini ranking keberapa. Nah, di sini kan 70 ini masuk ranking ke-5 dan ke-6. Kita mau tahu yang mana ranking ke-5 dan ke-6. Tinggal kita tambahkan rankingnya itu yaitu 5 ditambah 6, 11. Nah, 11 yaitu dibagi 2, maka hasilnya 5,5, 5,5. Seperti itu ya. Begitupun juga dengan variabel Y. Jadi ranking ini ditentukan dari nilai terkecil sampai terbesar. Selanjutnya yaitu menghitung data yang diperlukan. D tadi beda peringkat yang berpasangan. Di sini kita udah menemukan X, ranking X, Y, ranking Y. Kita mencari D-nya dan juga D pangkat 2-nya. Nah, D-nya ini didapat daripada nilai X dikurang nilai Y. Nah, 2 dikurang 3 sama dengan min 1. Begitupun selanjutnya. Nah, kemudian D pangkat 2 ini nilai D dipangkatkan 2. Jadi min 1 dikali min 1 sama dengan 1. Min 0,5 dikali min 0,5 sama dengan 0,25 sampai seterusnya. Kemudian, langkah selanjutnya yaitu menghitung korelasi Spearman. Jadi kita memasukkan yang tadi yang didapat itu ke dalam rumus. Nah, rumusnya tadi Rho sama dengan 1 dikurang 6 dikali sigma D pangkat 2 dibagi
N atau jumlah dalam kurung atau dikali N pangkat 2 dikurang 1. R sama dengan 1. Nah, habis itu 6-nya diturunin, sigma D pangkat 2, tadi jika udah dapat semua tabelnya, itu dijumlahkan ya, untuk mendapatkan sigmanya. Nah, sigma D pangkat 2 sama dengan 24. 24 dapat dari mana? Dari jumlah setiap D pangkat 2 tadi. 1 ditambah 0,25 ditambah 0 ditambah 0,25 sampai seterusnya hingga mendapatkan 24. Itu sigma D pangkat 2. Dibagi N-nya sama dengan 10 ya, jumlah siswanya, dalam kurung atau dikali N 10 pangkat 2 dikurang 1 hingga mendapatkan 0,854. Nah, selanjutnya menentukan kriteria. Nah, jika R hitung itu kurang atau lebih kecil daripada R tabel, sama dengan HO diterima. Jika R hitung lebih besar daripada R tabel, sama dengan HO ditolak. Maksudnya HO ini bentuk negatifnya ya. Kemudian kita cari lagi yang kayak tadi, taraf signifikansi untuk pendidikan itu 0,05, N-nya sama dengan 10. Nah, kemudian dapatlah R tabelnya 0,648. Nah, selanjutnya membandingkan R hitung dan R tabel. R hitung itu 0,854 tadi yang didapat, R tabelnya 0,648. Jadi, R hitung lebih besar daripada R tabel. Artinya HO ditolak. Maksudnya bentuk negatifnya itu ditolak. Jadi kesimpulannya, terdapat hubungan yang positif antara hasil ujian statistik dan hasil ujian metodologi penelitian. Jadi, baik menggunakan Spearman Rank ataupun Pearson, hasilnya akan tetap sama. Tergantung kita mau pakai uji coba yang mana. Disesuaikan aja dengan bagaimana kita ingin mendapatkan hasilnya. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.